Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konstruksi seksualitas dalam hukum dan kebijakan di Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Dian Gusta Anggraini Nursal, MKM. Anggota kelompok 4 itu sendiri yang pertama ada Aulia Salsabila, Febrika Valencia, Rida Putri Gunawan Siregar, dan Tasya Zahra Salsabila. Untuk outline yang akan dibahas yaitu pertama ada konstruksi seksualitas, seks dan hubungan konstruksi seksualitas, konsep seksualitas sebagai wacana kekuasaan dan pendisiplinan, gender dan seksualitas, konstruksi seksualitas dalam hukum Indonesia, konstruksi seksualitas dalam peraturan perundang-undangan, budaya patriarki di Indonesia, serta implementasi konstruksi seksualitas dalam UU Perkawinan dan komplikasi hukum Indonesia. Untuk definisi, sebagaimana yang kita ketahui, konstruksi seksualitas merupakan pembentukan kepatuhan seksualitas terhadap seorang individu demi kepentingan-kepentingan tertentu. Sedangkan seks dalam bahasa Inggris yaitu jenis kelamin yang bersifat biologis, seperti jenis kelamin laki-laki yang memiliki penis dan perempuan yang mempunyai vagina. Sedangkan untuk gender itu sendiri lebih kepada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang mana dilihat dari aspek nilai dan perilaku. Untuk seksualitas itu sendiri bukanlah dorongan dari dalam atau bersifat biologis, tetapi merupakan bentuk perilaku dan pikiran yang ditempa atau ditundukkan oleh relasi-relasi kekuasaan yang dijalankan untuk tujuan-tujuan yang lain di luar kepentingan seksualitas itu sendiri. Selanjutnya, seksualitas sebagai wacana kekuasaan dan pendisiplinan tubuh. Wacana seksualitas bukan merupakan suatu realitas bawaan yang sulit ditangkap. Seks bukan hanya masalah sensasi dan kenikmatan atau hukum dan larangan, tetapi di dalam seks dipertaruhkan masalah benar dan salah. Konstruksi seksualitas yang terjadi tidak lain adalah sebuah pembentukan wacana seksualitas untuk pendalian, menguasai, mengontrol, dan mendisiplinkan masyarakat itu sendiri. Hal yang paling dekat dengan relasi laki-laki dan perempuan ini adalah perkawinan. Disiplin dituntut untuk menyusun mesin yang memaksimalkan efeknya bukan lagi berdasarkan seni penyebaran tubuh dan pengaturan waktu, melainkan berdasarkan penyusunan kekuatan-kekuatan. Selanjutnya, gender dan seksualitas. Secara substantif, gender mengacu pada sifat dan peran yang dapat diubah, sementara jenis kelamin mengacu pada sifat dan fungsi yang menetap. Jadi, setiap sifat dan fungsi yang melekat pada identitas jenis kelamin merupakan kodrat Tuhan. Perbedaan paling penting antara seksualitas dan seks dan gender terletak pada objek materialnya. Jika seks berkaitan dengan aspek fisik, anatomik, biologis, gender berhubungan dengan konstruksi sosial, seksualitas adalah kompleksitas dari keduanya. Seks mendefinisikan jenis kelamin, fungsi hanya pada jenis laki-laki dan perempuan, pada pendekatan anatomis. Seksualitas merupakan konstruksi sosial terhadap entitas seks yang mengatur bodily function. Baik, selanjutnya adalah konstruksi seksualitas dalam hukum Indonesia. Negara Indonesia mengatur konstruksi seksual melalui peraturan perundang-undangan yang salah satunya mengatur baik buruknya hubungan seksual dalam keluarga. Salah satu undang-undang yang mengatur konstruksi sosial adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP dan Kompilasi Hukum Islam atau KHI. Dalam hal ini, UUP dan KHI ditempatkan sebagai alat pengontrol dan pendisiplinan masyarakat dalam hal hubungan keluarga, khususnya dalam hal seksualitas keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau UUP dan KHI adalah hasil dari konstruksi wacana pengetahuan oleh kekuasaan. Dalam menganalisis konstruksi wacana seksualitas tersebut, maka akan berangkat dari 3 hal, yaitu kontestasi kepentingan, pemahaman gender, dan semangat nasionalisme. Kontestasi kepentingan adalah kepentingan kolonial, kepentingan golongan Islam yang mayoritas, dan kepentingan bangsa Indonesia sendiri, serta kepentingan-kepentingan lainnya seperti kepentingan organisasi perempuan. Pemahaman gender, misalnya itu persoalan poligami yang cenderung menempatkan perempuan sebagai objek, perempuan hanya sebagai second sex bagi laki-laki. Nah, hal inilah yang diperjuangkan oleh kaum perempuan Indonesia.
Dan yang terakhir ada semangat nasionalisme, yaitu membentuk sebuah kerangka hukum yang mendisiplinkan segala hal yang berkaitan. Selanjutnya yaitu budaya patriarki di Indonesia dan seksualitas. Next. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan serta budaya. Selanjutnya itu dampak dari budaya patriarki di Indonesia masuk ke dalam sistem blame approach, KDRT, pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi, serta sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia juga membiarkan kasus di atas terjadi secara terus-menerus. Next. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam implementasi konstruksi seksual dalam UUP dan KHI. Next. UUP Indonesia masih mengabadikan pandangan stereotip yang mendudukkan lelaki sebagai kepala keluarga dan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Dikritik pula penetapan 16 tahun sebagai usia minimum perkawinan yang sah bagi perempuan. Jelas, dalam UUP dan KHI masih terindikasi pasal-pasal yang mendiskreditkan posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Selanjutnya, penggugatan terhadap UUP dan KHI wacana seksualitas yang dikonstruksikan dalam UUP dan KHI didominasi oleh ideologi patriarki. Dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah menjelaskan mengenai materi tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian hasil diskusi atau presentasi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.